Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Hidup Bersama Satu Sama Lain melalui program Ini Baru Terang. Sebagai pendahuluan, hidup bersama dengan orang lain memiliki tantangan, yaitu tentang perbedaan pendapat. Ini dapat memicu ketegangan atau bahkan pertengkaran dengan sesama. Maka untuk menjaga kebersamaan, setiap orang harus melakukan perannya dengan baik dan juga melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Pada pelajaran ini, Rasul Paulus memberikan beberapa prinsip penting dari Alkitab tentang bagaimana kita seharusnya menjadi keluarga Kristen, dan prinsip ini berfungsi untuk mengatur hubungan kita, baik di dalam keluarga ataupun dengan orang-orang lain di sekitar kita. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada fokus, kemudian ada relasi, dan juga ada prinsip. Jadi pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini memberikan prinsip bagaimana kita harus bersikap dalam berbagai relasi yang kita miliki. Kita masuk ke pelajaran di hari Minggu. Relasi yang ada adalah suami dan istri. Prinsip yang diajarkan, antara suami dan istri harus ada relasi timbal balik, bukan dominasi. Kemudian yang kedua, kesetiaan istri kepada suami harus dilandaskan pertama-tama sebagai kesetiaan kepada Tuhan. Lalu kemudian, suami harus mengasihi istri dan istri menghormati suami. Antara suami dan istri harus bekerja sama, termasuk dalam hal mengambil keputusan, harus dilakukan dengan berdiskusi. Lalu, suami dan istri harus saling setia apapun risikonya. Kemudian, harus saling pengertian. Dan pelajaran kita juga menambahkan, suami dan istri harus menghindari pertengkaran, apalagi pertengkaran di hadapan anak-anak. Itu fokus pelajaran di hari Minggu. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Senin. Relasi yang ada adalah antara orang tua dan juga anak. Apa prinsip yang diajarkan? Pertama, anak perlu merasa dikasihi dan dihargai, jangan disakiti. Kemudian, anak perlu diberi tanggung jawab sejak usia dini. Lalu, anak harus mentaati orang tua dalam segala hal, terkhusus selama hal itu tidak bertentangan dengan yang Tuhan kehendaki. Lalu kemudian orang tua harus menjadi teladan dalam hal beribadah, termasuk dalam hal ibadah keluarga yang diadakan pagi dan juga malam. Lalu kemudian orang tua harus mengajarkan perintah Tuhan kepada anak-anak berulang-ulang berdasarkan Ulangan pasal 6. Itu fokus pelajaran di hari Senin. Kita masuk ke pelajaran di hari Selasa. Relasi yang ada adalah tentang hubungan kerja. Ini berkaitan dengan Kitab Perjanjian Baru yang mengisahkan tentang antara Tuhan dan juga hamba. Apa prinsip yang diajarkan? Pertama, hamba harus taat kepada Tuhan, tapi taatnya kepada Tuhan itu dilandaskan oleh karena takut akan Tuhan. Lalu kemudian, Tuhan juga harus memperlakukan hamba dengan adil dan jujur. Lalu yang ketiga, sebagaimana nasihat Paulus kepada Filemon, agar Filemon memperlakukan Onesimus sebagai saudara, bukan sebagai budak. Itu fokus pelajaran untuk hari Selasa. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Rabu. Pelajaran hari Rabu dan hari Kamis, relasi yang ada itu sama, yaitu antara jemaat dan juga dengan masyarakat luar. Jadi ini berbicara tentang bagaimana memberikan teladan bagi orang luar. Apa prinsipnya? Di pelajaran hari Rabu prinsipnya adalah umat-umat Tuhan harus berdoa dengan tekun. Berdoa harus didasarkan pada iman dan dilakukan setiap waktu atau tanpa berkesudahan. Apa tujuannya? Kita berdoa dengan salah satu tujuan juga adalah agar kita dapat menyampaikan Injil dengan jelas kepada orang lain. Itu prinsip di pelajaran di hari Rabu. Sekarang prinsip di pelajaran di hari Kamis adalah yang pertama, umat Tuhan harus hidup dengan penuh hikmat. Kenapa?
agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lalu kemudian yang kedua, karena perbuatan kita dapat menyatakan apakah iman kita itu tulus atau tidak. Lalu prinsip yang kedua pada pelajaran hari Kamis adalah perkataan yang kita ucapkan harus penuh kasih. Mengapa? Oleh karena perkataan yang dituntun oleh Roh Kudus itu tidak akan hambar, tidak menyakiti, melainkan itu akan menarik bagi yang mendengarkan. Itulah fokus pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Semoga menolong kita untuk memahami kemana arah pelajaran sekolah Sabat ini, sehingga kita dapat mempraktekannya dan itu menjadi berkat. Sebagai kesimpulan, setiap rumah harus menjadi tempat di mana kasih sayang itu dikembangkan. Setiap orang harus menyadari peran dan juga tanggung jawab mereka dalam hal menjaga keteraturan, ketertiban, dan kebahagiaan bersama. Kita semua harus melatih di dalam diri kita kesabaran, kemurahan, termasuk juga perkataan yang lemah lembut, tenang, dan juga penuh kasih, agar kita terhindar dari persoalan atau pertengkaran yang tidak perlu. Yesus memberitahukan agar kita saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga di dalam saling mengasihi itu, kita juga akan saling mendoakan dan hidup dalam hikmat yang Tuhan karuniakan. Ini baru terang.